الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, dan anak-anak juga ternyata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berkenan mempertemukan kita kembali dalam majelis ini, sedikit belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, kita masih di surah Ali Imran. Ini suara saya agak sedikit enak. Surah Ali Imran, surah ke-3 ayat ke-70. Kata Allah di situ: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian, kata Allah, takfuruna bi ayatillah, mengkafiri atau mengingkari atau mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa antum tashhadun, padahal kalian menyaksikan atau mengetahui kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sebetulnya Bapak Ibu hampir mirip dengan beberapa ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala masih membicarakan tentang ahlul kitab, yaitu dalam hal ini adalah Yahudi dan Nasrani. Dan dalam ayat ini Allah mempertanyakan, kenapa kok mereka tetap tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, padahal mereka mengetahui kebenaran Allah, termasuk yang paling penting juga adalah mengetahui kebenaran Al-Quran, termasuk kebenaran kenabian, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih seputar ahlul kitab. Panjang ini ya Pak, ahlul kitab, masih beberapa ayat berikutnya panjang. Mengomentari ayat ini tidak ada salahnya kami kutipkan komentar atau tafsiran dari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, atau dikenal dengan Imam At-Tabari, dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayatil Quran. Kata beliau, ya ahlal kitab lima takfurun, ay lima tadhaduna bima fi kitabillahi alladhi anzalahu ilaikum ala alsinati anbiyaikum. Kata At-Tabari di situ ketika mengomentari ayat ini, lima tadhaduna bima fi kitabillah, wahai ahlu kitab, lima tadhadun, kenapa kalian tadhadun, mendurhakai atau mengingkari. Jadi ternyata kata jahat dalam bahasa Arab sebenarnya tajhadun.
pemilikan itu. Lima tajhaduna bima fi kitabillah. Kenapa kalian, kata Allah menurut Tabari gitu ya, mereka kalian tajhadun, mengingkari atau mendustakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dari kitab Taurat termasuk juga kitab Injil. Alladzi anzalahu ilaikum, yang Allah turunkan kepada kalian, ala alsinati anbiyaikum, melalui lisan-lisan nabi kalian, yaitu Nabi Musa untuk kitab Taurat, termasuk juga kitab Injil untuk Nabi Isa alaihi salam. Jadi komentar atau tafsiran pertama yang mungkin bisa kita perluas dalam hal ini adalah dari komentar At-Tabari, bagaimana ahlul kitab mereka tanda kutip diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka masih saja mendustakan, mengingkari ayat-ayat Allah, yaitu kitab Taurat termasuk juga kitab Injil yang Allah turunkan kepada mereka melalui nabi-nabinya, yaitu Nabi Musa, termasuk juga Nabi Isa alaihissalam. Ejekan ini juga Allah sampaikan di ayat yang lain, Bapak Ibu. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-66, kata Allah, walau annahum aqamu at-taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim, akan kebenaran Islam termasuk kebenaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga Allah sampaikan di ayat di surah yang sama, Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-43, bagaimana Allah memang menyebutkan bahwa wa kaifa yuhakkimunaka wa 'indahum at-taurat fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dzalika al-ayat. Kata Allah di situ, bagaimana mungkin Muhammad mereka akan mengangkat kamu, akan menjadikanmu sebagai seorang hakim, padahal mereka sudah memegang kitab Taurat termasuk juga dengan kitab Injil, tetapi mereka thumma yatawallawna, mereka kemudian berpaling dari kitab Taurat termasuk juga dari kitab Injil. Artinya memang yang itulah salah satu sikap yang kental dari orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, ketika sudah jelas nampak kebenaran bagi mereka, tetap tidak mau diakui, tetap tidak mau diterima. Itu yang pertama, tafsiran dari At-Tabari, bahwa di situ Allah mengajar atau yang mengajar bahasa taubih atau ejekan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, kenapa mereka mengingkari kebenaran, pada jelas nampak kebenaran di mata mereka. Termasuk juga sering kami sampaikan bahwa salah satu bentuk pengingkaran itu juga ketika mereka berusaha untuk membunuh para nabi dan rasul. Banyak disebutkan di Quran, banyak sekali. Misalkan Allah sebutkan ke dalam surah Al-Baqarah surah kedua 61, termasuk Ali Imran misalkan 112, panjang ayatnya, kita kutipkan sedikit, kata Allah, wa yaqtuluna nabiyina bighairin, apa anak-anak biasanya disambung yang ini gimana kata wa yaqtuluna nabiyina bighairin haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kata Allah di situ, salah satu memang hobinya orang-orang Yahudi itu, salah satu hobinya, yang banyak hobinya gitu ya, salah satu kerjaan mereka adalah wa yaqtuluna nabiyyin, mereka membunuh para nabi, para rasul, atau setidaknya ingin membunuh walaupun tidak berhasil. Walaupun juga banyak juga yang berhasil dibunuh. Kadang-kadang kita ada siapa? Nabi siapa?
Ya banyak kan. Misalkan Nabi Zakaria atau Nabi Yahya juga mereka dibunuh. Itu salah satu bentuk pengingkaran orang ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, ketika datang Rasul membawa tanda-tanda kebenaran, bukan malah diterima dakwahnya, justru malah ingin dibunuh. Bahkan ada beberapa juga yang berhasil dibunuh. Termasuk yang ingin kami perluas lagi di kesempatan kali ini adalah tafsiran At-Tabari yang kedua. Kata beliau lagi ketika mengomentari atau menafsirkan ayat 70 ini, kata beliau, wa innama hadza min Allah azza wa jalla tawbikhun. Tawbikhun itu ejekan atau pujian. Bagi siapa? Di ahli kitabain, bagi ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kenapa diajak? Kenapa dibully orang-orang? Ala kufrihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena pengingkaran mereka terhadap Muhammad sallallahu atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa juhudihim nubuwatahu wa hum yajidunahu fi kutubihim, kata At-Tabari. Padahal termasuk juga Allah mengajak mereka karena pembangkangan mereka, tidak menerimanya mereka terhadap kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yajidunahu fi kutubihim, padahal mereka sudah mendapati ciri-ciri Nabi Muhammad itu sudah ada di dalam kitab-kitab mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Sebetulnya ini sedikit mengulang Bapak Ibu di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan clue atau ciri-ciri bahwa nanti akan ada Rasul terakhir, namanya siapa? Adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan katakan di Quran surah Al-Baqarah, sudah sering kami kutip ayat ini sebetulnya. Al-Baqarah surah kedua ayat ke-46, termasuk juga Al-An'am surah ke-6 ayat ke-20, di mana ayatnya kata alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ayat kata Allah alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami beri kitab, yaitu Taurat dan Injil, Yahudi dan Nasrani, mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Sudah sering kami sampaikan ayat ini bahwa ternyata orang Yahudi dan Nasrani menurut Allah atau kata Allah, mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Rasa-rasanya mustahil seorang ibu tidak kenal anaknya, atau seorang ayah tidak kenal anaknya. Bahkan ukuran sepatunya tahu, ukuran pensinya tahu, bahkan musuhnya juga tahu apa yang lagi biasanya. Tidurnya jam berapa juga tahu, bangun jam berapa juga ngerti. Itu saking tahunya seorang ayah atau ibu kepada anak-anaknya. Begitu juga Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sangat mengenal banget. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan, menggambarkan ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab mereka. Jadi mohon maaf, ini kayaknya direkam ini.
Nanti penista agama jadinya. Nanti kalau ada polisi ke rumah gimana? Aman. Kira-kira seperti itu. Jadi kata Allah di situ termasuk juga misalkan Allah sebutkan di Quran. Jadi maaf ini kami hanya sekedar menyampaikan ayat ini sesuai dengan sudut pandang Islam Pak Ibu ya. Tidak ada niatan untuk mengajak atau merendahkan keyakinan kelompok, golongan ataupun agama yang lain. Termasuk juga Allah sebutkan di Quran surah Al-Asr surah ke-61 ayat ke-6. Ini juga sering kami sampaikan ayat ini kata Allah As-Saff ada yang anak-anak. Kata Allah di situ wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi apa? Ahmad. Dari yang hafal. Kata Nabi Isa, Nabi Isa menyampaikan kepada Bani Israil, ya Bani Israil, Bani Israil, sesungguhnya saya adalah seorang Rasul yang membenarkan kitab Taurat yang datang sebelum saya, kata Nabi Isa. Termasuk juga wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Termasuk juga saya, kata Nabi Isa, ingin memberikan kabar gembira tentang datangnya seorang Rasul Nabi terakhir yang dia namanya siapa? Ahmad atau Muhammad. Kenapa kata Rasulullah? Inna li asma, saya memiliki beberapa nama. Ada Ahmad wa ada Muhammad. Nama saya Ahmad, saya juga Muhammad. Jadi namanya Rasulullah itu juga Ahmad, masuk juga Muhammad, masuk juga Al-Muzammil atau Al-Mudaththir. Itu juga nama-nama yang merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga artinya Nabi Isa di situ surah As-Saff ayat 6 tadi memang sudah memproklamirkan atau menyampaikan kepada umatnya, kepada kaumnya Bani Israil bahwa nanti akan ada Rasul terakhir namanya adalah Ahmad. Ayat ini sebetulnya sudah cukup membuktikan bahwa Nabi Isa tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Lagi-lagi ini bukan penistaan. Jadi Nabi Isa di situ tidak pernah mengaku, tidak pernah mengklaim, tidak pernah memproklamirkan, tidak pernah mempromosikan dirinya sebagai itu. Termasuk juga lebih jelas lagi ya Pak Ibu di surah Al-A'raf surah ke-7 Al-A'raf ayat 150 panjang ayatnya ini. Al-A'raf 157 kata Allah alladzina ya terusannya yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Kata saya buka aja ayatnya panjang sekali. Alladzina atainahumul kitab. Apa tadi surah Al-A'raf ayat ke-157. Kata Allah di situ alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Jadi ternyata kata Allah di situ Allah sudah menyebutkan atau mereka sebetulnya sudah mendapati bahwa Nabi Muhammad itu maktuban dan ditulis, sudah tercatat namanya di Taurat dan Injil, dalam kitab Taurat termasuk juga kitab Injil. Makanya tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengimani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya kemarin sempat kan kami kutipkan gitu ya dalam itu Gospel of John atau Gospel Yohanes 16 ayat 12 sampai 14, ketika Nabi Isa atau Yesus menyampaikan kepada umatnya, kepada Israel itu, kata beliau, kata Nabi Isa, masih banyak yang ingin saya sampaikan kepada kalian, kepada kamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika roh kebenaran itu datang kepadamu, maka dia akan membimbingmu kepada seluruh kebenaran. Dia tidak mengatakan dengan hawa nafsunya, apa yang dia dengar dia sampaikan, dan dia akan memuliakan aku, kata Nabi Isa alaihi salam. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa orang yang dimaksud oleh Nabi Isa dalam ayat itu? Masih banyak yang ingin saya sampaikan kepada kalian, kata Nabi Isa, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika roh kebenaran itu datang kepada kalian, dia akan membimbingmu menuju seluruh kebenaran. Dia tidak mengarahkan atas hawa nafsunya. Apa yang dia dengar, dia sampaikan, dan dia akan memuliakan aku. Isyar lurfaini, kata Nabi Isa. Dia akan memuliakan aku. Sekarang pertanyaannya, yang dimaksud oleh Nabi Isa dalam ayat ini siapa? Tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada orang yang memuliakan Nabi Isa melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibunya Maryam sudah menjadi nama surat Al-Quran. Surah berapa? Surah ke-19. Bahkan Al-Quran juga meluruskan kisah Nabi Isa yang dituduh oleh orang Yahudi sebagai anak zina. Kemudian kisah ini diluruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benar kata Yesus tadi, kata Nabi Isa tadi, dia akan memuliakan aku. Dan tidak ada seorang pun setelah Nabi Isa wafat yang memuliakan Nabi Isa melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi ini bukan penistaan. Termasuk juga kalau kita sedikit mengikuti Bapak Ibu Dr. Zakir Naik gitu ya, beliau kan banyak kita gitu. Kayaknya ada beberapa jemaah di sini yang sempat nonton dulu kan, ketika di Lontong Unida dulu kan tahun 2017, ada beberapa rombongan dari sini yang ikut kuliah ceramah beliau, walaupun mungkin tidak ngerti-ngerti juga gitu ya, tapi setidaknya ikut jempol di sana. Karena beliau bahkan nama Nabi Muhammad SAW juga Allah sebutkan dalam kitab Hibru yaitu Weda, termasuk banyak kitab-kitab di Quran, ada Weda, ada Bangkuan kita dan seterusnya. Karena tentang kita gitu ya, ini sekedar saya mengutip pendapat beliau, bukan perkataan saya pribadi. Nabi Muhammad disebutkan di kitab Hindu dengan kalimat atau dengan istilah kalki avatar. Pernah avatar ya? Avatar. Artinya kalki itu terakhir, avatar terakhir. Kata sakitkan ya Bapak Ibu. Ciri-cirinya kata beliau itu, ayat dari kalki avatar ini adalah namanya Wisnu Yas. Kalau terjemah adalah hamba Tuhan. Kalau terjemah dalam bahasa Arab apa berarti? Abdullah. Berarti ayat dari kalki autar ini adalah Wisnu Yas, artinya adalah hamba Tuhan. Kalau terjemah ke dalam bahasa Arab adalah Abdullah, yang mana merupakan ayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ibu dari kalki autar ini atau avatar terakhir ini adalah ibunya adalah namanya Sumati.
Kalau terjemah dalam bahasa Indonesia adalah ketenangan dan kedamaian. Kalau terjemah dalam bahasa Arab adalah Aminah. Siapa Aminah itu? Ibunda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kata Dr. Zakir. Ternyata memang apa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga diisyaratkan atau disebutkan ciri-cirinya tidak hanya dalam kitab Taurat dan kitab Injil, termasuk bahkan juga ada dalam kitab orang itu atau wajah. Di sini saya tidak mengatakan bahwa wajah itu firman Allah ya Bapak Ibu. Jadi wajah bisa saja firman Allah, bisa saja tidak. Saya ulangi, bisa saja firman Allah, bisa saja tidak. Kenapa saya katakan demikian? Allah sebutkan dalam Quran surah Al-A'raf itu surah 13 ayat 39, 40 dan seterusnya. 39 lah 7 ayatnya. Atau 40-nya juga. Kata Allah, likulli ajalin kitab. Setiap masa ada kitab. Jadi kata Allah, setiap masa Allah menurunkan apa? Kitab. Tetapi yang disebutkan di Quran ada berapa? 3. Ada apa? Zabur, Taurat, Injil, masuk Quran tentunya, termasuk juga suhuf Ibrahim, Musa, ada suhuf juga. Tapi kitab yang berupa kitab disebutkan 3 tempat dalam Al-Quran: Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Tetapi sebagaimana kata Allah tadi, setiap masa ada kitab. Ternyata Allah juga menurunkan kitab. Tetapi namanya yang jelas hanya 3 tempat disebutkan di Quran. Jadi boleh jadi tadi wadah, boleh mungkin firman Allah, mungkin juga tetapi yang perlu diingat Bapak Ibu, ketika Allah menurunkan kitab selain Al-Quran, kitab itu Allah turunkan untuk periode tertentu dan untuk lingkungan tertentu. Saya ulangi, ketika Allah menurunkan kitab sebelum Al-Quran, Allah peruntukkan kitab itu untuk periode tertentu, terbatas, dan orang-orang yang terbatas. Bisa didapati Pak Ibu ya. Tapi beda ketika Allah menurunkan Al-Quran, tidak untuk orang Makkah, tidak untuk orang Madinah, tidak untuk abad ke-7 Masehi, tetapi untuk seluruh umat manusia, termasuk juga sampai hari kiamat. Nah itu bedanya. Allah menurunkan ayat-ayat yang lain, Taurat, Zabur, Injil, untuk periode terbatas, periode tertentu, dan untuk golongan tertentu. Tetapi beda sama sekali ketika Allah menurunkan Al-Quran, tidak terbatas bagi orang Arab dan tidak terbatas pada abad ke-7 Masehi, di mana Al-Quran diturunkan bahkan abad keberapa sekarang? 21 Masehi. Al-Quran tetap sholihun li kulli zaman wa makan, tetap relevan tetap relevan melintasi ruang dan waktu, entah dimanapun dan kapanpun, insya Allah Al-Quran tetap relevan. Itu beda. Artinya seandainya katakanlah mohon maaf, itu firman Allah, tetapi tetap untuk periode tertentu, tentu kelompok atau orang-orang tertentu. Kok kemana-mana rasanya. Jadi itu Bapak Ibu rahmatullah, ayat ini kata At-Tabari tadi bernuansa taubih,
bernuansa celaan atau bulian kepada orang-orang lil kitabain, kepada Yahudi dan Nasrani, ketika sudah jelas nampak kebenaran Rasulullah Muhammad SAW yang Allah sebutkan ciri-ciri mereka, ciri-ciri Rasulullah dalam kitab Taurat dan Injil, ternyata tetap tidak membuka hati mereka untuk beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pernah saya sampaikan mungkin di beberapa waktu yang lalu bahwa sebetulnya rukun iman kita umat Islam dengan Yahudi dan Nasrani ada kesamaan. Rukun iman pertama apa? Percaya kepada Allah. Yahudi Nasrani percaya kepada Allah tidak? Percaya. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, walaupun Allahnya versi mereka berbeda. Kedua, iman kepada apa lagi yang kedua? Kepada malaikati, kepada malaikat. Mereka juga percaya. Umat Islam juga beriman. Wa kutubihi, pada kitab. Mereka juga percaya memiliki kitab. Umat Islam juga beriman kepada kitab. Termasuk yang kelima, misalkan beriman kepada hari kiamat atau surga dan neraka. Yahudi dan Nasrani juga percaya surga dan neraka. Kita umat Islam juga percaya kepada surga dan neraka. Tapi problemnya adalah di rukun iman yang berapa tadi? Keempat, yaitu warusulihi, beriman kepada rasul. Nah, ini yang mereka gagal. Termasuk sebetulnya di beriman kepada kitab juga mereka gagal. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Artinya di rukun iman yang ketiga dan keempat secara khusus Al-Quran dan tidak keberimanan mereka kepada Rasulullah, itu mereka yang gagal. Nah, ketika satu rukun iman saja tidak dipenuhi, ya gagal, batal, tidak diterima keimanannya. Jadi rukun iman yang keenam itu harus apa? Harus full, tidak boleh salah satunya. Satu saja tidak diimani, maka gugurlah keimanannya. Sama ketika Yahudi Nasrani tidak mengimani kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka gugurlah seluruh keimanan mereka. Sama kalau musola ini tiangnya roboh satu, kira-kira oleh atau tidak? Oleh, bahkan roboh. Sama dari rukun iman yang keenam itu harus secara kolektif semuanya ada pada diri seseorang, tidak selektif, tapi harus kolektif, terkumpul keenam-enamnya dari rukun iman itu. Dari mana kesimpulan ini dapat bahwa ketika ketidakberimanan mereka kepada Rasulullah itu menggugurkan seluruh keimanan mereka? Tentunya ini juga didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di Quran surah An-Nisa surah ke-4 ayat 150 dan seterusnya. An-Nisa tadi surah An-Nisa surah ke-4 ayat 150. Kata Allah, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu ba'di wa nakfuru ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Orang-orang kafir itu mereka mengingkari Allah dan Rasulnya, dan mereka hendak membeda-bedakan antara Allah dan para Rasul. Kemudian mereka bilang, kami beriman ke Rasul yang A, tidak beriman ke Rasul yang B. Gimana konsekuensinya kalau seperti itu?
ulaika humul kafiruna haqqan, kata Allah. Yang demikian yang hanya mengimani Rasul sebagian dan mengingkari yang lain, mereka sebenar-benarnya orang-orang kafir. Jelas, makanya kita sering baca la nufarriqu baina ahadin min rusuli, surah apa itu? Al-Baqarah 284 dan seterusnya. Bahwa kita dalam beriman kepada Allah, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, tidak membeda-bedakan para nabi dan rasul, semuanya adalah hamba-hamba Allah, utusan-utusan Allah yang Allah amanahi untuk mendakwahi, untuk menyebarkan Islam. Hari itu sudah selesai kira-kira Pak Ibu penjelasannya. Termasuk mungkin sedikit lagi saya kutipkan komentar dari siapa? Ibnu Katsir. Ketika beliau menafsirkan surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-62 dan Al-Maidah ayat ke-69. Kata Allah di situ kan, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahu ajrun 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kata beliau, panjang sebetulnya komentar beliau, tafsir beliau, orang-orang Yahudi yang mereka berpegang teguh kepada kitab Taurat sebelum Injil diturunkan, mereka, keimanan mereka dan amal soleh mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada orang di zaman Nabi Musa, mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, termasuk juga menegakkan kitab Taurat sebelum Injil diturunkan, maka iman mereka, keislaman mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beda cerita kata Ibnu Katsir ketika Injil diturunkan, maka mau tidak mau mereka juga menerapkan kitab Injil. Seandainya ketika Injil diturunkan mereka mengingkari kitab Injil, maka keimanan mereka gugur. Sama ketika kitab Injil diturunkan, ada orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada kitab Injil, menerapkan, mengamalkan kitab Injil sebelum Quran diturunkan, maka iman mereka, keislaman mereka, amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi beda cerita ketika Quran diturunkan, maka mau tidak ada pilihan lain, harus mengimani, mengamalkan, menerapkan Al-Qur'an. Itu menurut Ibnu Katsir. Makanya kata beliau melanjutkan, barang siapa yang mencari Allah tetapi tidak lewat jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah jami'ut turuq, maka tidak akan sampai. Tidak mungkin kita akan menyatakan beriman tanpa melewati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga tidak mungkin kita akan beribadah dengan benar tanpa ikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara beribadah beliau. Maka benar kata Ibnu Katsir, sudah jami'ut turuq, dan siapapun orangnya yang ingin mencari Allah tanpa lewat jalur yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan sampai. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Walaupun lagi-lagi sebetulnya ini kajian yang cukup berat sebetulnya, termasuk ini ratingnya cukup berat Bapak Ibu, karena ini berkaitan dengan akidah dan sedikit bersinggungan dengan keyakinan kelompok yang lainnya. Itulah paling adalah Yahudi dan Nasrani.
Semoga bermanfaat. Kita tutup perjumpaan kita kali ini ya Bapak Ibu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih muncul maghrib.